Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat bertemu para siswa sekalian. Berikut kita akan mengadakan pembahasan soal prediksi asesmen madrasah untuk mapel sejarah. Baik, kita akan langsung membahas soal yang ini dulu ya. Kita akan lihat nomor 1. Jadi ini soalnya tentang peristiwa Rengas Dengklok dan seterusnya ya. Dari deskripsi tersebut dapat disimpulkan bahwa sejarah menunjukkan sejarah sebagai peristiwa yang telah terjadi pada masa lampau. Jadi ini artinya adalah aspek sejarah sebagai sebuah peristiwa. Ya, sebagai sebuah peristiwa. Artinya apa? Kalau sebagai sebuah peristiwa, itu peristiwa itu benar-benar terjadi ya. Jadi bukan rekayasa, bukan hoax gitu ya. Jadi itu benar-benar fakta, benar-benar terjadi, benar-benar ada. Misalnya Rengas Dengklok itu kan ada, bukan sebuah rekayasa, bukan sebuah rekayasa atau sebuah hoax gitu ya. Jadi ini adalah jawabannya adalah, nah betul ya. Jadi yang A, jadi ditempatkan sebagai fakta, kejadian, kenyataan yang benar-benar terjadi pada masa lampau. Jadi jawabannya yang A. Jadi sejarah sebagai peristiwa itu artinya sejarah yang benar-benar terjadi, bukan rekayasa, bukan hoax, bukan dibuat-buat. Gitu ya. Baik, nomor 2 sekarang. Sejarah sebagai peristiwa yang abadi itu artinya apa? Jadi abadi itu misalnya ya kelahiran kita gitu kan. Kelahiran kita itu kan sebuah peristiwa yang abadi. Artinya apa? Misalnya eh, Joko lahir pada tanggal 1 Maret 78 gitu kan. Itu namanya abadi. Bisa nggak tanggal kelahiran Joko itu diubah gitu? Nggak bisa kan? Nah, itu namanya abadi. Jadi artinya apa? Peristiwa itu tidak pernah berubah. Itu artinya suatu peristiwa yang abadi. Baik ya, nomor 2. Jadi jawabannya adalah A. Nomor 3. Konsep kronologi sangat diperlukan dalam mempelajari ilmu sejarah karena bertujuan untuk. Nah, jadi kalau ada istilah kronologi itu adalah sebuah kita membayangkan ya itu dari A, B, C, D, E. 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Artinya apa? Ya, betul. Jadi adalah sebuah urutan ya, urutan peristiwa berdasarkan waktu. Jadi yang C, jadi mengurutkan peristiwa berdasarkan waktu. Itulah konsep kronologis. Baik, nomor 4, upaya penelitian untuk menghimpun jejak-jejak sejarah atau mengumpulkan data-data maupun dokumen sejarah disebut dengan. Jadi ini adalah langkah-langkah dalam penelitian sejarah ya. Jadi mencari, di situ ada proses mencari. Nah, mana yang ada kata unsur mencari? Ya, betul. Jadi yang heuristik. Ya, heuristik itu mencari ya, proses mencari. Kalau historiografi itu penulisan sejarah. Kalau kronik itu kayak potongan-potongan peristiwa gitu ya, yang saling lepas itu namanya kronik. Kalau kronologi itu apa tadi ya? Urutan peristiwa ya berdasarkan waktu. Kemudian kalau periodisasi itu kayak eh, pengelompokan gitu ya, pengelompokan atau pengklasifikasian, misalnya periode zaman Jepang, zaman kemerdekaan dan seterusnya, gitu ya. Baik, jawabannya adalah yang E, heuristik. Ilmu sejarah merupakan suatu ilmu yang memiliki hubungan erat dengan kehidupan manusia. Setiap kehidupan manusia terdapat berbagai peristiwa. Oleh karena itu, jika seorang sejarawan akan menulis kembali peristiwa tersebut, terdapat beberapa konsep berpikir yang harus diterapkan. Salah satunya adalah konsep berpikir sinkronik ya, sinkronik. Jadi kalau sinkronik itu adalah, ada yang tahu? Iya, kalau sinkronik itu berdasarkan, iya, jadi mengkaji peristiwa sejarah yang terjadi pada masa tertentu. Ya, itu namanya sinkronik. Kalau diakronik itu eh,
apa itu, ada unsur waktunya gitu ya. Ada unsur waktunya. Nah, itu namanya diakronik gitu kan ya. Baik, nomor berikutnya, kehidupan masyarakat berburu dan mengumpulkan makanan masih sangat sederhana. Nah, kenapa sederhana? Ya, karena eh, tergantung pada apa yang telah tersedia di dalam alam ya atau di dalam hutan. Artinya mereka hanya mengambil ya, tidak ada upaya untuk mengolah, jadi hanya food gathering, belum sampai ke tahap food producing. Kalau produksi kan mereka sudah bercocok tanam, mereka sudah mengolah kan seperti itu ya. Jadi jawabannya adalah yang B. Nomor 7. Ciri utama kehidupan masyarakat pada masa bercocok tanam adalah, nah ini. Jadi pada masa bercocok tanam itu manusia purba ya, mereka sudah hidup gitu ya dengan cara mengolah ya, mengolah apa yang ada uh, di lingkungan mereka. Nah, jadi ciri utamanya adalah bercocok tanam di ladang gitu ya, yang D. Kemudian penguasa Tarumanegara memerintahkan pembuatan terusan sungai dengan maksud, nah ini dalam prasasti Ciarutan itu ya disebutkan bahwa Raja Tarumanegara namanya Purnawarman itu memerintahkan pembuatan sebuah saluran air gitu kan ya, yang tujuannya adalah yang mana? Iya, jadi memperlihatkan kepada kerajaan lain bahwa Tarumanegara itu negara yang sangat kaya gitu ya. Itu jawabannya yang A. Kemudian nomor 9, proses masuk dan berkembangnya agama Islam di Indonesia telah membawa perubahan besar dalam struktur sosial masyarakat Indonesia yang sebelumnya berkarakteristik Hindu-Buddha. Nah, faktor penyebab Islam berkembang pesat. Nah, ini jadi faktor perkembangan Islam di Indonesia itu apa? Yang mana? Iya, jadi kalau di Hindu itu kan ada apa itu namanya? Kasta ya, ada kasta. Kalau di Islam itu kan tidak ada kasta gitu kan. Tapi ini pertanyaan adalah faktor berkembangnya Islam di Indonesia itu apa? Iya, jadi agama Islam itu mudah dipelajari oleh bangsa Indonesia. Ya, contohnya kalau kita syahadat aja kan hanya kalau masuk Islam itulah ya. Kita hanya cukup syahadat maka kita sudah masuk Islam. Seperti itu. Itu sama artinya adalah mudah ya. Kemudian nomor berikutnya masyarakat Indonesia pada masa perundakian telah mengenal aturan pembagian kerja sebab karena apa? Iya, karena pada masa perundakian itu kan sudah ada orang-orang yang memiliki keahlian khusus namanya golongan undagi gitu ya. Maka sudah ada pembagian kerja siapa yang membuat ini, siapa yang membuat itu. Jadi jawabannya adalah yang mana? Iya, karena teknologi perundakian memerlukan tenaga yang memiliki keahlian khusus, makanya ada pembagian kerja. Baik, nomor 11, menhir adalah kebudayaan manusia dari masa bercocok tanam yang berfungsi untuk, ingat menhir itu seperti kayak tugu ya, kayak tugu, dan fungsinya ketika itu untuk eh, memuja roh nenek moyang, di mana pada saat itu ya menhir itu ya itu ada sesajinya ya, di situ diletakkan sesaji, tapi fungsi utamanya adalah untuk memuja roh nenek moyang, begitu ya. Baik, nomor selanjutnya 12. Dari pernyataan di atas yang merupakan pengaruh dari Hindu Buddha adalah mana yang pengaruh Hindu Buddha? Kita lihat nomor 1 ya, wayang itu dari Hindu Buddha. Betul ya? Betul. Kemudian debus ya, debus itu bukan Hindu Buddha tapi Islam ya itu ya. Jadi dua salah. Nomor 3, ruatan. Nah, ruatan itu adalah pengaruh dari ya, ruatan itu adalah pengaruh dari Islam ya, Islam ya.
Kemudian hadroh itu kan Islam, sekaten itu Islam. Jadi 1, 3 dan 6 ya. 1 wayang, kemudian oh ya maaf, ruwatan itu dari Hindu ya. Kemudian terakhir adalah upacara tedak siten. Jadi upacara ketika bayi pertama kali menginjak tanah ya, gitu ya. Jadi yang ruwatan itu Hindu Buddha. Baik, berikutnya nomor 13 ya. Dari soal ini disebutkan bahwa kehidupan ekonomi kerajaan Tarumanegara telah teratur. Bukti dari penjelasan tersebut adalah apa ya? Coba lihat dulu ya. Telah teratur. Ya, jawabannya adalah yang mana? Coba. Ya, contohnya tadi ya, pembangunan saluran air tadi ya, yang di situ disebutkan di nomor E ya, di huruf E itulah jawabannya, teratur ya. Artinya mereka sudah memikirkan gitu ya tentang irigasi untuk mencegah banjir dan seterusnya. Baik, nomor 14. Manakah ciri kehidupan masa praaksara dan masa Islam yang tepat dari data di atas? Coba kita lihat. Nomor 1 sudah mengenal sistem pendidikan pengetahuan, salah ya, yang A itu ya. Ya, karena satu salah ya jawaban keduanya juga salah ya, yang masa Islamnya itu ya. Kemudian kita yang lihat yang B. Yang mana? Ya. Ini lebih ke E ya. Jadi kalau yang masa praksa itu adalah dinamisme, animisme, sedangkan masa Islam itu adalah monoteisme. Jadi menyembah satu Tuhan. Baik. Nomor 15, kedatangan bangsa barat di Indonesia diawali oleh bangsa Portugis pada tahun 1511. Daerah pertama yang didatangi Portugis adalah, ingat ya, Portugis masuk Indonesia itu 1511, yaitu di Malaka atau Maluku? Iya, di Malaka ya, 1511. Kemudian nomor 16, ya 16, dampak positif pendudukan Jepang di bidang ekonomi bagi bangsa Indonesia adalah, nah, jadi pada masa itu ya, Jepang itu memperkenalkan sistem pertanian namanya line system ya. Line system itu gimana, Pak? Jadi line system itu pertanian dengan cara misalnya daerah tertentu itu cocok untuk tanaman apa gitu ya. Daerah lain juga cocok untuk tanaman apa. Jadi penanaman-tanaman itu disesuaikan dengan kondisi geografis daerah yang bersangkutan. Jadi tidak semuanya disamaratakan gitu ya. Itu namanya line system. Nomor 17, faktor intern yang membantu bertambah suburnya rasa dan faham kebangsaan Indonesia adalah yang mana? Iya, yang jelas adalah munculnya golongan cendekiawan di kalangan rakyat Indonesia. Itu adalah akibat dari edukasi ya atau pendidikan. Kemudian nomor 8, Belanda ingin menjadikan Indonesia sebagai tanah airnya yang kedua pada masa pemerintahan Gubernur Jenderal. Ya, betul ya, itu pada zaman J.P. Kun ya, J.P. Kun. Kemudian nomor 19, dari data di atas, organisasi pergerakan yang menerapkan strategi non-kooperasi atau tidak bekerja sama dengan Belanda adalah, ya, kita lihat nomor 1 itu tidak ya, karena dia sangat sangat moderat banget. Jadi nomor 1 salah. Kemudian Sarekat Islam Merah. Nah, ini sifatnya radikal, jadi dia tidak bekerja sama dengan pemerintah Belanda. Kemudian Gerindo ya, tidak ya. Jadi 2, 4, 6 dan 8. Jadi organisasi-organisasi yang sifatnya itu radikal itulah yang tidak bekerja sama atau non-kooperasi. Kemudian ciri-ciri perlawanan bangsa Indonesia sebelum tahun 1908. Jadi artinya sebelum abad ke-19 ya. Jadi cirinya adalah, ya, jadi bersifat kedaerahan,
kemudian tergantung pada pemimpin, kemudian hanya menggunakan kekuatan senjata. Jadi 1, 3, dan 5. Baik, nomor 21. Organisasi Pergerakan Nasional Indonesia pada masa moderat ya. Moderat ya, ingat ya, moderat. Moderat itu artinya dia masih bekerja sama dengan Belanda ya. Jawabannya adalah yang mana? Yang moderat ya. Yang mana? Iya, jadi pada masa moderat itu ditunjukkan oleh nomor, kalau Inggris Party itu dia tidak kerjasama, PNI juga, PI juga. Nah, yang betul adalah Parindra, Partai Indonesia Raya. Oke. Nomor 22, dari data di atas yang merupakan dampak dari pendidikan barat terhadap pergerakan nasional Indonesia adalah ditunjukkan oleh nomor, betul ya, nomor 1, munculnya golongan terpelajar. Baik, berikutnya, dari pernyataan di atas yang merupakan dampak penjajahan barat di bidang politik, ya, di bidang politik adalah di bidang politik. Kalau politik itu berarti terkait dengan faham, terkait dengan kebijakan, seperti itu ya. Berarti yang mana? Iya, munculnya sistem liberalisme. Baik, nomor 24. Pertanyaannya adalah, berdasarkan ilustrasi tersebut dapat disimpulkan keterkaitan antara usulan KNIP dengan pembentukan partai politik adalah yang mana? Ya, jadi memberikan kesempatan rakyat untuk mendirikan partai ya. Karena maklumat tanggal 3 November itu isinya adalah secara umum ya, itu adalah tentang kebijakan boleh mendirikan partai politik. Baik. 25. Alasan golongan muda membawa Soekarno-Hatta dan Soekarno-Hatta ke Rengas Dengklok pada tanggal 16 Agustus 45 adalah, ya, ingat ya, ketika itu kan Jepang kalah, kemudian para pemuda mendesak Soekarno-Hatta untuk proklamasi, tapi ketika itu Soekarno-Hatta belum bersedia proklamasi. Makanya kedua tokoh ini dibawa ke Rengas Dengklok itu agar menjauhkan dari pengaruh Jepang. Jadi yang B. Kemudian nomor 26, penulisan naskah proklamasi dilaksanakan di rumah Laksamana Maeda. Yang mengusulkan kalimat kedua dalam naskah proklamasi adalah, nah, kalimat kedua itu mana? Hal-hal yang mengenai pemindahan dan seterusnya itu ya. Nah, kalau yang kalimat satu itu yang mengusulkan adalah siapa? Nah, jadi kalau kalimat pertama itu yang mengusulkan adalah Ahmad Subarjo. Kemudian kalimat kedua, hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain itu adalah Muhammad Hatta. Gitu ya. Baik, nomor selanjutnya. Sebab terjadinya peristiwa Rengas Dengklok tadi sudah ya. Jadi perbedaan pendapat antara golongan tua dan muda tentang proklamasi. Baik, nomor 28. Pembacaan teks proklamasi akan awalnya dilaksanakan di Ikada, tetapi kemudian dipindah ke rumahnya Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur 56 Jakarta. Kenapa? Ya, karena ketika itu ya, Jepang telah mengetahui rencana Indonesia melaksanakan proklamasi di lapangan Ikada. Kemudian lapangan Ikada ketika itu terus diblokir gitu ya, saya kira ya. Baik. 29, ini panjang sekali. Pertanyaannya, Dekon tidak mengatasi kemerosotan ekonomi, bahkan malah memberatkan rakyat. Program ini dianggap gagal karena ingat gini, prinsipnya bahwa sistem ekonomi pada masa demokrasi terpimpin itu sistem ekonomi terpimpin. Nah, itu kan salah satu yang membuat tidak suksesnya adalah, ya betul, yang E ya, tidak ada ukuran yang objektif untuk menilai suatu usaha dan hasil
usaha. Makanya gagal gitu ya. Nomor 30, dalam sejarah perjalanan pemerintahan, Indonesia pernah mempraktikkan sistem demokrasi liberal. Hal ini dirasakan wajar. Kenapa? Kenapa demokrasi liberal itu wajar ketika itu? Iya, karena kan saat itu kita masih menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara tahun 550 gitu ya. Jadi wajar gitu kan. Kemudian nomor 31, pada saat perundingan Renville, Belanda diwakili oleh orang Indonesia namanya Raden Abdul Qadir Widjoyo Atmojo. Hal ini menunjukkan apa? Apa maksud Belanda mengirimkan orang Indonesia untuk menghadapi perundingan Renville? Iya, ini adalah politik divide et impera. Jadi untuk memecah belah ya, memecah belah pihak Indonesia dengan mengirimkan orang Indonesia sendiri dalam perundingan Renville. Kemudian nomor 32, pada masa pemerintahan RIS muncul pemberontakan yang mengguncang stabilitas politik ya, yaitu APRA ya. Kemudian pertanyaannya apa di sana? Yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan pemberontakan APRA adalah, nah jadi saat itu pemerintah untuk menumpas APRA itu, iya betul, jadi yang mana? Iya, jadi menangkap semua tentara Belanda yang terlibat dan diasingkan keluar. Bukan ya, bukan yang itu ya. Iya, jadi menarik semua tentara yang bertugas di setiap negara bagian RIS ke pusat itu ya. Itu jawabannya adalah yang D. Nomor 33, munculnya DITI di Sulawesi Selatan dilatar belakangi oleh adanya, ya, jawabannya yang A ya, penolakan terhadap keinginan Kahar untuk menjadi atau memasukkan anggota laskarnya yaitu Laskar KGSS karena ditolak oleh pemerintah. Kemudian nomor 34, latar belakang dikeluarkannya DP 559 adalah, ya, itu karena konstituante tidak dapat menyusun undang-undang dasar yang baru. 35, salah satu dampak kebijakan pemerintah Orde Baru menjadikan Pancasila sebagai asas tunggal adalah apa dampaknya? Ya, jadi semua partai, semua organisasi harus berideologi Pancasila. Kemudian nomor 36, apa itu? Ya, pada akhir masa pemerintahan Soekarno, pelajar dan mahasiswa membentuk berbagai kesatuan aksi yang salah satu isinya adalah, jadi maksudnya itu tuntutan ya, tuntutan para peserta aksi itu apa? Betul, yang paling utama adalah bubarkan PKI dan ormas-ormasnya. Kemudian nomor 37 ya, 37, dwi fungsi ABRI adalah ABRI sebagai kekuatan sosial dan militer gitu ya, sosial dan politik. Dampak dikeluarkannya kebijakan tersebut adalah yang mana? Iya, jadi kewenangan ABRI semakin luas karena dia juga campur tangan dalam ranah sipil, gitu ya. Baik, 38, peran Indonesia di APEC adalah pernah menjadi tuan rumah KTT APEC yang bertempat di Bogor, yaitu tahun 94 ya, 94 itu di Bogor ya. 39, Indonesia adalah negara yang menganut prinsip politik luar negeri bebas aktif. Salah satunya adalah dengan menjadi anggota berbagai organisasi internasional. Salah satunya adalah gerakan non-blok. Berikut ini yang termasuk peran Indonesia di GNB ya. Jadi kita pernah berperan di GNB itu sebagai tuan rumah KTT yang ke-10 tahun 92 ya, 92. Oke, nomor terakhir. Nah, ini panjang sekali ya. Kita nanti hanya di pilihan ganda aja.
Konsep kawasan ASEAN sebagai kawasan yang bebas atas senjata nuklir itu adalah disebut dengan istilahnya adalah ya ASEAN WFZ ya, Southeast Asian, maaf ya, itu bukan nation ya, tapi Nuclear Weapon Free Zone ya. Jadi yang C, ASEAN WFZ. Baik, untuk yang IC kita tidak bahas karena nanti bisa kalian gunakan untuk belajar sendiri. Demikian ya pembahasan soal prediksi AM untuk sejarah. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.